Mediasi berjalan dengan baik, ya doakan mudah-mudahan semuanya baik mediasinya. Kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pastinya. Belum direspon, jadi saya belum direspon. Sudah di WA sama klien kami ke mantan suami, ya ke ayahnya anak-anak. Jangan gerak-gerak atau tahan, Bang. Tapi kan pemberitahuannya itu kan sudah setelah dia pindah, setelah masyarakat Indonesia tahu dia pindah, setelah teman-teman media tahu dia pindah. Artinya informasi pertama yang didapatkan oleh kami, oleh Ruben, ketika terjadi perpindahan itu kan bukan dari dia. Perjalanan kasus gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu terhadap mantan istrinya Sarwendah Tan kembali memasuki babak baru. Kali ini keduanya kembali dipertemukan dalam agenda mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 22 Juli kemarin. Menariknya, proses mediasi ini berlangsung secara tertutup. Bahkan tim kuasa hukum dari kedua belah pihak diminta untuk meninggalkan ruangan. Alhasil hanya Ruben, Sarwendah, dan hakim mediator yang berada di dalam ruangan. Keduanya pun diberi kesempatan untuk berbicara langsung tanpa didampingi tim kuasa hukum. Udah. Bentar ya. Bentar ya, tutup dulu. Bentar ya. Tahan teh. Bisa. Oh gitu. Hari ini kita sudah melaksanakan mediasi pertama, ya sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 ada prosedur mediasi. Ya, dalam mediasi tadi kami semua tim pengacara ya tidak ikut di dalam mediasi, tetapi hakim mediator memanggil hanya prinsipal saja. Artinya agar pembicaraan yang ada lebih berkualitas, ya tidak lagi didampingi pengacara, karena memang yang menjalani kehidupan, yang menjalani masalah adalah prinsipal. Tadi kan dilihat sendiri bahwa proses mediasi ini setengah kamar, ya. Jadi kami para kuasa hukum itu kan diminta meninggalkan ruangan mediasi oleh mediatornya. Jadi yang bermediasi itu adalah masing-masing prinsipal, ya. Semua ditengahi oleh mediatornya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan mereka itu hanya terbatas para prinsipal dan mediator yang paham. Kami juga tidak tahu apa, yang pasti semua demi kepentingan anak. Ya, kami juga tidak bisa memberitahukan apa mediasinya, seperti apa mediasinya. Nanti mungkin akan ada mediasi selanjutnya setelah hari ini. Kami tidak akan lagi memberitahukan apa yang terjadi di dalam, karena memang itu ada hakim mediator juga. Ya, kita harus saling menjaga, tidak mau mendahului, tidak mau akhirnya proses mediasi ini menjadi akhirnya jauh dari kata sepakat. Ya, jadi kami tidak mau memberikan statement terkait apa yang terjadi. Yang pasti komunikasinya baik ya di dalam ya, antara hakim mediator dan para prinsipal ya, baik penggugat maupun klien kami soal itu. Meski pertemuan Ruben dan Sarwendah berjalan dengan suasana yang baik dan komunikasi di antara keduanya pun disebut tetap kondusif, nyatanya mediasi kali ini belum berujung pada kesepakatan. Masih ada perbedaan pandangan yang membuat keduanya belum bisa menemukan jalan tengah untuk permasalahan yang tengah dihadapi. Karena itulah, proses mediasi masih akan terus berlanjut dan kembali mempertemukan Ruben serta Sarwendah pada Kamis 6 Agustus mendatang. Kami hanya diinfo bahwa akan ada pertemuan mediasi berikutnya pada tanggal 6 Agustus, ya, tidak lagi di hari Rabu karena ada
halangan mediatornya, jadi kita rubah ke tanggal 6 di hari Kamis. Itu mediasi kedua, ya. Jadi tadi artinya itu apa yang menjadi pembicaraan masing-masing prinsipal itu hanya diketahui oleh mediator, ya, prinsipal hanya mediator. Nanti tentu sebelum mendekati tanggal 6 akan ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan masing-masing klien kami untuk persiapan di tanggal 6-nya. Karena kuasa hukum S juga mengatakan bahwa buat apa mediasi 2 kali? Buat apa ada mediasi tanggal 11, sementara sudah ada gugatan, semuanya nanti dilakukan di proses persidangan saja. Jadi oleh karena seperti itu saya rasa sementara ini opsi untuk berbicara di luar persidangan kan itu sudah tertutup, ya. Meskipun nanti ke depannya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi sementara ini opsi untuk bertemu di luar persidangan, bertemu di luar mediasi itu sudah tidak mungkin lagi. Usai menjalani proses mediasi, Ruben dan Sarwenda masih memilih untuk menyimpan rapat-rapat apa saja yang dibicarakan di dalam ruangan. Ketika ditanya lebih jauh mengenai pembahasan dalam mediasi, keduanya tampaknya belum mau membuka detailnya ke publik. Pasangan yang telah resmi bercerai sejak 24 September 2024 ini pun hanya meminta doa agar seluruh proses yang tengah dijalani dapat berjalan lancar. Termasuk dalam perjuangan menentukan hak asuh anak, Ruben dan Sarwenda sama-sama berharap hasil akhirnya nanti bisa menjadi keputusan yang terbaik serta memberikan keadilan bagi semua pihak. Lantas, akankah di pertemuan berikutnya, keduanya akhirnya bisa menemukan kesepakatan? Atau justru masih akan ada perbedaan yang membuat permasalahan ini kembali berlanjut? Mediasi berjalan dengan baik, ya doakan mudah-mudahan semuanya baik mediasinya. Secara personal Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim gitu. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan dari saya disampaikan, ya, dari pihak Sarwenda juga menyampaikan gitu. Jadi dari pihak penengahnya pakai perantara, tidak secara langsung. Adalah pokoknya gitu. Kan mediasi itu nggak semuanya kita mesti publish. Ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik, ya. Gitu, nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik gitu, pengen yang terbaik gitu. Apapun yang terbaik yang mudah-mudahan Allah mudahkan gitu. Belum kan, masih ada lagi yang berikutnya, ya, masih ada lagi mediasi berikutnya. Oh iyalah, iya pasti ada. Mudah-mudahan, pokoknya mudah-mudahan gini, semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai, semuanya langsung dirubah gitu. Semuanya butuh proses. Ya, kami juga tidak tahu apa, yang pasti semua demi kepentingan anak. Ya, kami juga tidak bisa memberitahukan apa mediasinya, seperti apa mediasinya. Nanti mungkin akan ada mediasi selanjutnya setelah hari ini. Di tengah proses mediasi yang masih berlanjut, polemik soal kepindahan Sarwenda bersama anak-anaknya ke rumah baru juga kembali menjadi sorotan. Pihak Sarwenda akhirnya membekali alasan di balik keputusan tersebut. Setelah situasi yang terjadi, termasuk isu rumah yang disebut akan dilelang hingga kedatangan debt collector, Sarwenda disebut ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi dirinya serta anak-anak. Namun, keputusan ini justru disayangkan pihak Ruben. Pasalnya, pria berusia 42 tahun itu mengaku baru mengetahui kepindahan tersebut setelah informasinya terlanjur beredar dan ramai dibicarakan di media sosial. Ruben pun menilai, sebagai seorang ayah, dirinya berharap bisa menjadi pihak yang pertama mengetahui setiap hal penting yang menyangkut keberadaan dan kehidupan anak-anaknya. Sudah pindah rumah gimana, Ci? Sebenarnya ini kan kita kesini buat hak asuh, ya. Jadi ya aku mau fokus supaya semuanya selesai dan kalau masalah pindah rumah ya aku sudah relakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pasti. Kemarin ini kan anak-anak liburan sebenarnya gitu. Jadi kita sempat pergi liburan dulu sambil pindahan. Kan kalau pindahan rumah nggak cepet ya gitu, apalagi banyak barang-barang anak-anak juga gitu. Jadi ya mungkin baru beberapa, ya kalau ya beberapa lama lah. Saya sudah chat gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong gimana pun kan itu
lah ya dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu. Saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi tidak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Alamatnya dan tempat. Belum direspon, jadi saya belum direspon. Sudah di WA sama klien kami ke mantan suami, ya ke ayahnya anak-anak. Tahan bang, jangan gerak-gerak atau tahan bang. Pasti butuh perjuangan saya ya untuk menjelaskan kenapa harus pindah gitu. Saya menjelaskan seminim mungkin gitu, sebaik mungkin tanpa menyinggung satu sama lain gitu. Dan akhirnya kita sudah pindah. Jadi artinya kan pindah dulu dong. Setelah kemudian dipertanyakan tentang kepindahannya itu kami mengatakan tidak tahu dan seharusnya diberitahu, baru diberitahu kan begitu artinya. Jadi jangan dibolak-balik urutannya. Ya, itu dia persoalannya. Dan di sini kan juga dikatakan dia pindah rumah. Kemana pindahnya? Disebutkan? Ya. Oke, artinya kalau memang ada alamat rumahnya, oke, berarti sudah dilakukan pemberitahuan. Tapi kan pemberitahuannya itu kan sudah setelah dia pindah, setelah masyarakat Indonesia tahu dia pindah, setelah teman-teman media tahu dia pindah. Artinya informasi pertama yang didapatkan oleh kami, oleh Ruben ketika terjadi perpindahan itu kan bukan dari dia. Harusnya kan sebaiknya ini ya, bukan mengajari. Orang yang pertama tahu dia pindah kan harusnya adalah Ruben. Karena di situ adalah ada anak-anak kan begitu. Tapi ini kan tidak. Ruben adalah orang yang kesekian yang tahu karena masyarakat udah tahu terlebih dahulu, teman-teman media udah tahu terlebih dahulu, ditanya ke kita bilang tidak tahu, baru kemudian ada chat itu. Ya, jadi itulah mengenai masalah perpindahan. Kepindahan Sarwendah bersama anak-anaknya ke rumah baru ternyata juga menyisakan perbedaan pandangan di antara dirinya dan Ruben Onsu. Di satu sisi, pihak Sarwendah menyebut keputusan pindah rumah diambil untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Sarwendah juga menegaskan dirinya akan terus berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya secara mandiri. Namun di sisi lain, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, justru meluruskan sejumlah isu yang sempat beredar. Termasuk kabar yang menyebut rumah Sarwendah akan dilelang bank hingga narasi soal kedatangan debt collector. Perbedaan pernyataan inilah yang kemudian kembali menambah panjang polemik di antara mantan pasangan tersebut. Terlebih, ketika masing-masing pihak memiliki alasan dan sudut pandang berbeda terkait keputusan Sarwendah membawa anak-anaknya pindah ke tempat tinggal baru. Ya, begini ya, ini kan seperti kita sudah sampaikan bahwa ini semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi anak-anak, ya klien kami sudah memutuskan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya kita keluar dari zona yang sudah tidak aman lagi, dan klien kami menyediakan satu rumah yang aman bagi anak-anak. Prinsipnya bahwa rumah itu membuat anak-anak dan Bu Endah tidak nyaman dengan pemberitaan satu. Ya, yang kedua, rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya, klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin berjalan itu juga ditandatangani Gonogini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank, ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis, ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya. Klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah dengan anak-anak, ya. Dan seperti yang kami sudah sampaikan dan sudah saya sampaikan juga dalam VT saya di Instagram saya, setelah kami berkomunikasi dengan pihak bank menanyakan sampai mana sekarang tahap proses kreditnya Ruben Onsu di bank tersebut, jawaban daripada pihak bank, ya, bank yang artinya yang memang ngurusi kredit yang tidak lancar itu masih dalam proses penyelesaian. Jadi kalau memang misalnya kemudian ada calling
1, calling 2, calling 3, calling 4, calling 5. Mana bukti calling 5-nya mana? Mana, tunjukkan dong. Terus apakah masuk akal Ruben sebagai krediturnya, sebagai nasabahnya, dia nggak mendapat yang namanya surat calling 5? Kan harusnya dapat. Begitu juga dengan debt collector. Ya, jadi kita abaikan debt collector, masalah mobil itu sudah terjadi tahun lalu. Tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini di rumah Cilandak. Berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Ngirim ya debt collector. Mereka jawabannya adalah kapan. Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector, dan memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. Bukan kirim orang 15 orang hilir mudik gitu loh. Jadi itu kan fakta. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.